Tidak ada seorang pun yang bersoal kata Rasulullah SAW dimanapun kecuali akan disampaikan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah itu mendengar di kuburnya dan mendengar semua orang yang bersalah, ada kuburnya, ada malaikat yang mengatakan ada kubur. Allah Taala, ya, sehingga Rasul katakan Rasul alaihi wa bersolatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena sholat kalian akan sampai kepada. Kenapa Allah Taala menciptakan malaikat yang menyampaikan selawat siapapun itu sholat Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Ya, wala yusjadu illa lahu, tak boleh sujud kecuali pada Allah. Wala yuzbahu illa lahu bismi, bukan paling dengan korban kecoba nama kami Allah dan kecoba kami. Orang lain kok boleh kami bersih desa, kami pertolak sunduk hati, tidak boleh. Ya, karena itu adalah pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembelihan hanya untuk Allah, penyembelihan pada selain Allah syirik. Walaupun dia yang mengucapkan Bismillah, kita dengar, Allah Taala, ya. Jadi itulah tadi keutamaan tauhid yang begitu luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah makanan at-tauhid wa ilmu tauhid. Sebenarnya ini juga sama dengan pembahasan sebelumnya tentang tauhid. Ada beberapa hal. Yang pertama, at-tauhid sabab wa izzatil mukmin. Tauhid merupakan sebab kemuliaan kaum mukminin. Ya, tauhid merupakan sebab kemuliaan kaum mukminin. Kenapa demikian? Karena dengan mentauhidkan Allah Taala, jiwa itu tidak tunduk kecuali hanya kepada Dia. Jadi manusia yang benar-benar terhormat adalah ahli tauhid. Di mana mereka tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah. Di mana mereka tidak patuh kecuali hanya kepada Allah. Di mana mereka tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Di mana mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia paling mulia. Ya, ahli tauhid. Dengan tauhid adalah merupakan kemuliaan. Perhatikan bagaimana seorang Rabi' bin Mu'adz ketika datang kepada Rustum Muslim dengan pakaian yang kompak camping, tapi dia ada suara muslimah. Ya, baju besinya tidak ia lepas, tombaknya tidak ia letakkan, bahkan karpet merah ditancap, tombaknya di atas karpet merah. Dan ia sebutkan, kami datang adalah untuk membebaskan manusia dari perbuatan manusia agar tidak menambah daripada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yurid bil Mu'adz ketika menghadap Rasulullah. Ini setelah apa berarti kan begitu mulianya, begitu besarnya jiwa seorang mukmin. Ya, dan pasti akan mewujudkan kepedean. Beda dan arti yang baik. Di mana mereka manusia terhormat, manusia berwibawa, di mana tidak berharap kepada Allah, tidak suka, tidak segan, tidak teguh, tidak ibuh, tidak pakibuh kepada selain Allah Ta'ala. Ya, kalau mereka boleh segan, suka kepada manusia, Allah Ta'ala. Ya, wujudnya Allah Ta'ala sih lebih suka di mana? Itulah tauhid. Sehingga mereka adalah manusia yang paling terhormat. Jiwa mereka adalah dosa. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dalam rangka kemuliaan tauhid, Rasulullah SAW ketika akan memotivasi umatnya agar menjaga kelestarian tauhid dan benar-benar menjaganya dan agar menjaga dari semua unsur yang bisa menjadi tauhid. Berarti kan wasiat Rasulullah kepada umatnya Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani sehingga dari kubur-kubur para nabi dan di tempat kira-kira apa yang dikhawatirkan Rasulullah dan karenanya mewanti umat ya tidak lagi dikhawatirkan kecuali pasti akan terjadi. Aisyah katakan taqulu Aisyah yuhaddiru Nabi katakan la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah laknat Yahudi lan Nasrani sing bener-bener kumpul para nabi lan kumpul wong sing saleh dan di tempat ini jelas-jelas kumpul nabi, jelas-jelas kumpul orang saleh. Dijadikan tempat ya. Karena semua bumi itu masih diberi dua. Apa itu? Kuburan dan tempat saluran najis. Aku juga bisa. Sebenarnya boleh. Ya. Ini ya. Kenapa? Nabi sampai melarang demikian dan melangkah kepada pelakunya. Sayyidah Aisyah mengatakan yuhadhiru, ngancam mislalladzi sallallahu mati pun bersalah. Takwis dan dimuktek. Bila umat akhir zaman mereka bakal mengikuti laku nih ahli ya. Mereka kita membangun, meninggikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang soleh mereka. Indonesia malah berubah, maka palu berada. Kalau pokoknya itu jadi cerita itu apa tak? Dikutip, dikek dongeng itu apa? Dongeng itu bantu orang mengi. Pokoknya dikek nah tapi itu ini tukang betul nakal aku rasa betul boleh buktinya itu apa? Bukti apa namanya apa tak menerima apa kerja intinya enggak intinya adalah bukti ahli bid'ah ahli syirik hukum biasanya ujung-ujung itu padahal Rasulullah SAW jawab kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ya Allah ada qabran musrafan illa sawaina ya Ali dan sampai ketika kuburan itu turun illa kecuali sawaina rarah sehingga tidak Anwar ya Anwar bin Muhammad dan Nabi sing jauh dimakan Sayyidina Ali wasiat Mustafa sallallahu alaihi wasallam la tajawazu cantik kuburan musrafan kuburan sing dituri kuburan sing dituri ila sawaita ya mudah-mudahan para amanah bisa dari murah para pemangku amanah bupati dari bupati
bimbang nasabah itu matur lho. Sebagian kaum muslimin itu yang ngomong metode jenazah itu ambil tangan sing kita udah gede yang kurang sedikit yang kurang tinggal main kan padahal yang saya udah apa ini mau melakukan ini kuburan bukan jutaan. Marilah semua kita memiliki keterlibatan dosa nyerok, dosa nyerok, dosa getum. Ingat apa yang kita lakukan? Menggali kubur, menutup kuburan, mengurus saudara kita. Itu hakikatnya yang membangunkan mengurus saudara kita yang bakal di bumi sampai bangkitnya dia. Musafir bangun rumah minggu sunawat. Murah mau duit ini siapa udah jadi kok mungkin di Rusnawa juga awet pengen kali belum dimantul akan apa namanya kan boleh mau pengen di Rusnawa selamat sih pengen dan sukses selalu gitu bisa nggak bisa kayak rumah Anda membangunkan rumah Tuhannya sebagai itu dipakai ibadah. Maka Anda menjadi guru. Pokokkan tangan Tuhan. Kenapa? Yang akan dan jelas. Ya, dia dan juga gede sesuatu acara kita canda pagi canda seperti kenapa? Dengan itu memiliki bagian dari untuk tahu dibetulkan. Sayyidah Aisyah Dawakan menafsirkan, menjelaskan dari Rasulullah SAW bahwa wasiatnya Rasulullah SAW untuk sampai Allah digerogoti dengan hal-hal yang bisa menghancurkannya. Apa itu? Membangun kubur-kubur para ini musuh budak para nabi, ini musuh budak tauhid. Jika Rasulullah mewanti-wanti kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan wasiatnya dan ada obrolan surat kita ayat kepada sunnah Allah dasar atau terjadi kuburan berkumpul rapat terjadi waktu disebut apa jodoh Rasul dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nomor kali saudara kedua tauhid atau tauhid menikah sebab tauhid sebab hadis yang karyakan dengan saking dalamnya pun Malik bin Kinanah Malik bin Daud ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disugi bin Najah di pasar bin Najah masalah oleh gainan pasar Rasulullah Rasulullah semono jadi yang pasar ini usaha dan yang pasar aja disik dewe dibuka saja aja kene dewe ya usaha tempat yang pasar juga duwe pasar itu duwe lagi dengan sumpah pamit yang pasar orang tinggal di pasar duwe kita duwe deh di malam ini Allah Ta'ala tuliskan sejak sebelum penciptaan kita di malam ini kita berkumpul di sini dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dua subhanallah bagaimana? Malaikat ya dua yang itu tadi sholat itu berkata Allahumma ghfirlahu Allah ya Allah beri rahmat kepada dunia dua yang Allah ya Allah beri panjangnya dua hal yang dimintakan oleh malaikat bagi orang yang menunggu sholat yaitu dimintakan untuk mendapatkan rahmat Allah dimintakan untuk mendapatkan
Ya qulu dengan bidawuh ing dalem dakwahipun. Ya ayuhan nas, menungso kabeh qulu ucapno la ilaha illallah. La ilaha illallah tuflihu yakti sira bakal. Jadi dengan zaman ngomong-ngomongnya nek pasar bareng bakul jamu ngomong dipai gowo pangkat ngomong kudune dadi luwih timbang bakul luwih timbang bakul berarti kamu bukan gatel tadi tapi berarti kan dai baik pada dai la ayat ya Allah bisa dengan bagian nama terus khairul lana min umurin. Allah memberikan petunjuk pada seorang, Allah memberikan petunjuk pada seorang bersebab kau jangan baiklah kami umum itu lebih baik bagimu daripada merahnya binatang. Jadi sangat peperangan oleh baik sing nuju uling rumana buah ya demikian. Wallahu ta'ala. Jadi maksudnya berdakwah di masa isi dakwahnya ucapkan la ilaha illallah. Kalian pasti. Berarti di sini fa'alla wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantungan al-falah yang keberuntungan ala qauli la ilaha illallah. Wala yatahaqqaqu dzalika akan terwujud keberuntungan kalau wau bimujarradil nutqi biha dengan sekedar mengucapkan. Ini sebab lagu dengan amal harus diamalkan. Ya, bila wajib akan konsekuensi pun wa madalla alaihi ya min akil ibadah amkul lima Allah wa ibaduha wa sarfuha lillahi subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi ucapan dari Allah menihilkan semua ibadah dari Allah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berkali Rasulullah SAW bawakan Rasulullah SAW man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah man sabana mata sing mati sapa man wa huwa ya'lamu faham la ilaha illallah ya wa ana bi hurairah radhiyallahu ta'ala saking Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala fi hadis ini dalam hadis yang panjang dari Bukhari. Anak Nabi SAW satu mereka Nabi ba'atah mengutus Abu Hurairah bin alaihi membawa dua sandal Rasulullah. Faqala Nabi Daud man laqita min wara'iha. Sapa wong sing kok temoni ning gurine tembok yashhadu an la ilaha illallah. Dewe bersaksi la ilaha illallah. Mustaiqinan biha qalbu kan yakin Bashir mungkin jannah. Beri kabar dia di surga. Kalau rumah Yunus gak mampu. Kalau rumah Yunus gak mampu. Kalau rumah Yunus gak mampu. Mereka adalah orang-orang yang tak berjalan. Paskara bulan jannah. Paskara orang menyatakan di bulan jannah yang itu sobat bersuara. Liman qala kami mengucap la ilaha illallah qalbun mustaiqinan biha ghairul aqil. Dan hati diberikannya tanpa rasa. Ya, ini tadi yang kedua. Yang ketiga atau ini sababul sirah. Tauhid merupakan sebab jiwa. Ya, Allah Taala jawab, "Abama syara Allah sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih." Apakah ana tokoh sing syara Allah Taala artinya lil Islam dan Islam wa huwa ala nurin min Allah. Maka dia ala nurin min rabbih di atas dari Allah. Maknanya adalah kebahagiaan itu, tenteramnya jiwa adalah hanya dengan cahaya dari Allah, dengan ketauhidan.
Qala ta'ala wa ta'ala bidawu man yuridillahu wa yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yuridillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' wa man yuridillahu sing ora disangka yahdiyahu wa yahdiyahu yashrah bahkan kepada orang ini disangka Allah yang kita mau sasar ya jawab dan sadrahu ya dari hal dan syakir karena maya sangat bersama baik-baik juga padam ya syarh sadri kita ulang lagi wal huda wa tauhid min a'zami asbab syar'i petunjuk dan tauhid merupakan besar-besarnya sebab yang berbeda dan berapa Allah dan yang paling bahagia dunia itu dan ada yang paling takut paling menderita kecuali pelaku yang pulau lesar modal pelaku yang manut gagak laut modal ngomongnya naik ngajaknya naik kamu mati modal ini betul bukan. Demi Allah, orang musyrik adalah mereka selalu dan selalu terhantui rasa halu. Ada ahli tauhid, ahli tauhid nanti boleh tahu mereka adalah orang yang paling tuman nantinya, paling apa sih? Wallahu ta'ala. Kalau yang ini, wasyrik wa dhalal, syirik dan kesesatan, ya. Bagi sebab sempitnya hati ya sebab sempitnya hati ya dan sebab kesedihannya Allah Ta'ala ingat salah berikut tahqiq tauhid sebab tasdilullah yang merupakan wujudkan menyempurnakan tauhid begitu akan tertolak hukuman di dunia hukuman di dunia hukuman di akhirat ada hukuman di dunia karena orang yang tauhidnya Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah dia bebas tidak boleh dibunuh dia bebas tidak boleh dirampaskan dia bebas tidak boleh diromprok kehormatannya. Ya, demikian. Rasulullah SAW man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama wajhahu wa qasamu Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha harama malu hartanya haram. Harama damu darahnya haram. Wa qasamu Allah. Kisahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mentauhidkan Allah ketika hidupnya Allah Ta'ala memberi ibadah bagi dia jaminan dari syubhat Allah Ta'ala akan beri anugerah kepada yang bersangkutan husnul khatimah berarti kan firman Allah Ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin Yusuf Allah Ta'ala bakal membuka alladzina yang dia beriman bil qawli tsabit dan ucapan yang teguh yaitu ucapan la ilaha illallah. Siapa yang bisa istiqamah? Siapa yang akan bisa dianugerahi husnul khatimah? Orang-orang yang beriman. Ya. Keteguhan mereka dengan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Demi Allah tidak ada usaha yang kita amalkan kecuali untuk mempersiapkan hari itu hari saat Allah Ta'ala akan menjawab kita mudah-mudahan semua kita dianugerahi husnul khatimah ingat hanya orang-orang yang beriman yang akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala husnul khatimah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah di kehidupan di dunia dianugerahi mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika akan tinggal dunia di akhirat mampu menjawab pertanyaan dua malaikat
pasti dia akan masuk surga. Pasti dia akan masuk surga. Ya, ini keutamaan tauhid. Inilah kedudukan tauhid yang tidak sepatutnya bagi kita untuk meninggalkan mempelajarinya, mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang tauhid. Bahkan tidak cuma sekedar itu. Rasul SAW dakwahkan dalam hadis yang sahih, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Fa inna Allah satamni Allah harrama Allah harrama 'alan nar yang asra. Man yang tidak qala la ilaha illallah ucap dari yang bidzalika mengucapkan la ilaha tidak mencari tidak berharap bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, termasuk ingat dirasakan dia mesti ucapan kepada Allah sangat bebas saking ada benci ke akhirat. Termasuk dari hadis yang katakan inggal Sahih Bukhari, ya, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas jawab, qala Anas, kana gulamun Yahudiyun, enten seorang budak Yahudi, enten seorang budak Yahudi, pelayan Rasulullah. Bagaimana itu yang pelayan itu bulan anak-anak itu? Karena gulamun Yahudi itu budak-budakan, kaki Yahudi yang Nabi SAW. Dia biasa melayani Rasulullah SAW. Bagaimana itu? Pokok yang balik sakit. Bahkan Nabi SAW Nabi Menjeru Nabi Enta boleh Ini kuasa Nabi minta wongsi sejati di wongsi minta Cina jiwa boleh Cina Rasulullah minta kepada pelayan itu kalau Pak Akam Nabi Sallallahu Nabi kata, ya untuk mindani, Bapak adalah Rasul berdiri di atas kepala. Ya, bahwa itu jauh. Bapak Nabi jauh, Nabi jauh. Nah, Nabi jauh masjid artinya jangan sampai kita sini tidak tahu. Walau sudah tidak ada kesempatan lagi, kecuali tinggal sebelum nyawanya, ya, bukti Nabi mendatangi yang tersebut dan mendakwakan Islam kepadanya. Karena orang ila abi hari ini ada bapak. Bapak adalah bapak yang ngomong nanti sampai keluar. Bapak selana anak dibawa masuk Islam. Berarti kan belum itu. Berarti kan tidak masuk Islam. Saksamu pun lari ke masuk Islam. Fakal Nabi Yusuf bahwa ya pula pada hidup alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi anqadhahu minan nar. Ingatkan tantangan lari yang dibawa saking neraka. Demikianlah seharusnya ibadah. Janganlah mereka pesimis. Demikianlah seorang mujahid selalu optimis dan berjaya. Walau tidak ada kesempatan kecuali sekedar mengucapkan la ilaha illallah, dia. Dan seperti itu juga Rasulullah kepada paman kekasih, paman yang dikasih, itu siapa? Abu Talib Rasul datang kepada Allah. Ketika Abu Talib akan tidur, dan Rasulullah SAW datang kepada Abu Talib, ya ampun la ilaha illallah, kalimat Tuhan la ilaha illallah. Siapa? Dia la ilaha illallah, kalimat itu bakal belok dengan benar. Namun
lakinu maulakum bila ilaha illallah. Tak dia bukai di statistik video cek on tiba tinggi. Orang yang mau ke boleh tinggal boleh boleh get main jenazah kau ke rumah orang kita ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan lakinu mautakum bila ilaha ingat Nabi sabdakan sebutkan juga amal kebaikan, sebutkan juga kesolehan sampai ini, sampai ini. Kenapa? Agar dia berbaik serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari hadis ini sebagai kita khair, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup umur kita dengan la ilaha illallah, sehingga dengannya berlaku atas kita apa yang disampaikan Rasulullah, maka akhiru kalami la ilaha illallah ta'ala. Dan ingat orang yang beriman dan wujudkan keimanannya dengan amal, maka ia akan diberikan diri di akhir kehidupannya. Bisa ditunggu dari amal bil qaul tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu dzalimin wa yamhaqu Allahu man yasha'.